Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizal Fahlevi, LCMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah karakter keislaman, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah karakter keislaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 paralel 2. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, tentang hadas kecil. Tentunya kata ini sudah tidak asing di telinga kita. Kira-kira udah pada tahu belum apa itu hadas kecil? Jadi, hadas kecil itu kondisi yang membuat seseorang tidak suci dalam ajaran Islam, sehingga orang tersebut harus mensucikan diri agar bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca atau memegang Al-Quran, tawaf. Nah, penyebab dari hadas kecil ini yang pertama, karena kentut, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahram, ataupun menyentuh kemaluan. Nah, kira-kira gimana sih langkah-langkahnya untuk mensucikan hadas kecil ini? Tentu saja dengan cara berwudu. Nah, langkah-langkah wudu yang pertama itu harus niat. Niat wudu itu kayak gini. Nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardallahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya ada lagunya. Cuci tangan, cuci mulut, cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, cuci kakinya itu harus sampai ke mata kaki. Yang terakhir yaitu harus tertib, yaitu sesuai urutannya. Nah, apa aja sih syarat-syarat wudu? Nah, yang pertama yaitu Islam. Jelas, harus orang Islam nih yang wudu. Nah, yang kedua yaitu mumayyiz, yaitu mumayyiz itu bisa membedakan mana baik dan juga buruk. Nah, yang ketiga tidak dalam keadaan hadas besar. Kalau perempuan enggak dalam keadaan haid gitu ya. Nah, yang keempat yaitu dia harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya itu kayak misalkan air sungai, air sumur, air laut, air hujan, kayak gitu. Nah, yang terakhir, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kayak misalkan kalau untuk perempuan ya biasanya kayak sulam alis, pakai eyelash extension atau make up itu nggak boleh. Kalau pakai make up nih harus dibersihin dulu make upnya baru wudu. Agar apa? Agar wudunya sempurna. Nah, kira-kira setelah syarat wudu ada juga yang namanya rukun wudu. Apa aja sih rukun wudu? Nah, yang pertama yaitu harus niat. Niat ini termasuk rukun wudu. Kalau kalian gak niat, gak sah dong wudunya. Nah, yang kedua yaitu membasuh muka atau wajah ya. Itu termasuk rukun wudu. Nah, yang ketiga yaitu mencuci tangan atau mencuci kedua tangan sampai ke siku. Itu termasuk rukun wudu. Yang keempat, membasuh kepala. Ya, yang kelima yaitu mencuci kedua kaki hingga ke mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib atau harus sesuai dengan urutan. Nah, selanjutnya kita udah bahas tentang hadas kecil dan juga wudu. Nah, kira-kira apa lagi nih? Yaitu saya akan bahas tentang hadas besarnya. Nah, hadas besar yaitu kondisi seseorang yang tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah tawaf, memegang ataupun membaca Al-Quran, dan harus disucikan atau dibersihkan dengan cara mandi besar atau mandi wajib biasanya kita nyebutnya. Nah, penyebabnya kira-kira apa aja sih? Nah, penyebab hadas besar itu yang pertama, kalau untuk perempuan haid atau nifas. Yang kedua, keluarnya air mani. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, meninggal dunia. Nah, gimana nih cara mandi wajib itu?
Nah, cara mandi wajib yang pertama yaitu niat. Harus niat dalam hati. Niat itu nawaitul ghusla lirafil hadathil akbari farda lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu mencuci seluruh tubuh atau membasuh seluruh tubuh dengan air, kayak disiram seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki dengan air yang suci. Yang ketiga, dicuci lagi nih dengan sabun ataupun bahan pembersih lainnya untuk menghilangkan najis yang ada di tubuh kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat fardu. Seperti namanya, sholat fardu. Artinya, jika ditinggalkan mendapat dosa, jika dikerjakan mendapatkan pahala. Nah, sholat fardu itu ada 5. Yang pertama ada subuh, kedua zuhur, ketiga asar, keempat maghrib, yang kelima isya. Nah, apa aja nih kira-kira syarat sholat wajib? Sholat fardu sama aja. Yang pertama itu niat. Jelas, kita mau sholat, masa kita nggak niat? Niatnya itu misalkan kita mau sholat subuh, niatnya gini, usolli farda subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Atau kalau misalkan sholatnya berjamaah, kalau sebagai imam berarti niatnya adaan imaman lillahi ta'ala, ditambahin. Kalau sebagai makmum diganti, tadinya imaman berarti adaan makmuman lillahi ta'ala, kayak gitu. Nah, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh telentang atau tiduran gitu ya. Nah, selanjutnya takbiratul ihram. Nah, yang keempat yaitu habis takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Nah, ini termasuk rukun sholat nih, Al-Fatihah. Jadi kita harus tahu gimana cara membacakan surat Al-Fatihah yang baik, yang benar, dengan tartil gitu ya, agar sholat kita sempurna. Nah, yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah atau nggak terburu-buru gitu rukunya. Nah, yang keenam yaitu i'tidal dengan tumakninah juga. Jadi sholat itu tidak boleh terburu-buru, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah sujud dengan tumakninah juga. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah gitu. Yang selanjutnya atau kesembilan yaitu tasyahud akhir, yaitu dengan bacaannya dan juga dengan membaca sholawat Nabi, seperti bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah dan seterusnya kayak gitu. Yang terakhir yaitu salam, yaitu ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, setelah rukun sholat ada juga namanya sunnah-sunnah sholat fardu. Jadi yang pertama sunnahnya itu membaca doa iftitah. Ini termasuk sunnah ya, doa iftitah itu. Nah, umumnya itu di Indonesia ada 2 iftitahnya. Ada yang Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, nah kayak gitu. Atau ada juga yang pakai Allahumma bait baini wa baina khotoya, ya kayak gitu. Nah, setelah membaca doa iftitah, ada juga membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi mungkin biasanya surat pendek ya, itu termasuk sunnah sholat nih. Nah, selanjutnya itu setelah bangun dari ruku, kayak habis ruku nih kita, terus yang Allah ngangkat tangan itu termasuk sunnahnya gitu. Nah, selanjutnya adalah membaca doa ketika sujud terakhir atau ketika tasyahud akhir sebelum salam, itu termasuk sunnah juga. Nah, selanjutnya setelah sunnah salat, ada juga hal-hal yang membatalkan salat. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, jelas kalau misalkan makan, minum dengan sengaja. Masa kita lagi sholat sambil makan, kan nggak boleh kan? Nah, yang kedua yaitu berbicara, kecuali untuk keperluan sholat. Kayak misalkan kan kayak imam ya, imam kan nggak mungkin diem aja gitu ya, harus mengeluarkan suara gitu ya. Untuk kayak sholat subuh, sholat maghrib gitu kan harus bersuara. Kalau imamnya diem, makmumnya bingung dong, kan? Nah, selanjutnya adanya gerakan 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Nah, selanjutnya kayak tiba-tiba
keluar hadas kecil ataupun hadas besar. Kayak misalkan hadas kecil tuh contohnya kita lagi sholat tiba-tiba kentut, jelas dong batal. Atau kalau hadas besar misalkan yang perempuan lagi sholat nih, terus kayak ngerasa ada yang keluar gitu ya dari kemaluannya, kayak dia nyadar nih tapi dia tetap lanjutin sholat ya. Setelah sholat dia ngecek nih ke kamar mandi, ternyata beneran dia haid, tetap sholatnya itu tidak sah atau batal. Nah, setelah sunah-sunah sholat, kira-kira apa lagi nih? Saya akan bahas tentang waktu sholat. Yang pertama, waktu subuh. Subuh itu waktunya dimulai ketika terbitnya fajar sidik sampai dengan terbitnya matahari. Itu biasanya itu jam 4 atau setengah 5. Sekarang sih setengah 5 ya, setengah 5 sampai kurang lebih jam setengah 6. Selanjutnya zuhur. Zuhur itu ketika matahari tepat di atas kepala kita atau lagi terik gitu ya, mulai terik-teriknya sampai ketika kalau kita lagi jalan tuh bayangan udah di depan kita kayak gitu. Itu kira-kira dari jam 12 atau jam 12 kurang dikit lah sampai jam 2-an biasanya ya. Nah, yang selanjutnya asar. Asar itu ketika yang tadi bayangan kita sudah di depan kita itu sampai terbenamnya matahari, atau biasanya itu jam 4 enggak, jam 3 atau jam 3 lewat sampai setengah 4-an lah ya. Itu sampai jam 5 biasanya. Nah, yang selanjutnya maghrib. Maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di penglihatan kita. Itu biasanya itu maghrib itu sekarang jam 6 kurang sampai mungkin setengah 7 gitu ya baiknya, atau jam 7 kurang lah ya, jangan mepet-mepet ke isya gitu, karena maghrib itu waktunya singkat sama kayak subuh. Nah, yang terakhir sholat isya. Sholat isya itu dari awan merah udah nggak kelihatan di mata kita gitu ya, sampai menjelang waktu subuh atau sampai sebelum terbitnya fajar sidik, atau mungkin dari jam 7 sampai jam 4-an. Tapi baiknya sih jangan terlalu mepet subuh gitu sholat isyanya ya. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kita, karena yang biasanya setiap tahun selalu kita tunggu-tunggu bulan Ramadan ini. Nah, ada juga dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas dikatakan diwajibkan, berarti hukumnya wajib. Kalau tidak dikerjakan kita akan berdosa. Nah, apa aja sih kira-kira syaratnya? Nah, yang pertama yaitu Islam. Kalau dia non-Islam mau puasa, ya mungkin gak apa-apa aja kali ya, tapi wajibnya untuk orang Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu bisa membedakan yang mana yang baik dan juga buruk. Yang ketiga, balil. Jadi kalau misalkan anak kecil mau puasa, biasanya kan suka setengah hari ya, itu sebetulnya bukan puasa, hanya latihan aja, dia menahan lapar gitu ya, biar nantinya bisa melakukan puasa 1 hari full. Nah, balik ini biasanya kalau perempuan itu dengan haid ditandainya, kalau laki-laki itu mimpi basah. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui wajibnya berpuasa atau hukum puasa itu wajib gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sehat, tidak sakit. Contoh sakitnya itu bukan sakit yang pusing gitu-gitu, bukan, tapi sakit yang memang mengharuskan orang itu untuk makan. Kalau misalkan kayak setiap harinya harus minum obat, nah itu nggak apa-apa ke puasa. Itu. Selanjutnya tidak dalam keadaan berpergian atau safar. Yang dimaksudnya itu adalah bepergian yang jauh, bukan dari Bekasi ke Jakarta doang gitu ya, itu nggak puasa, nggak boleh, itu harus tetap puasa.
Nah, selanjutnya adalah tidak dalam keadaan haid atau nifas untuk perempuan. Karena kalau haid atau nifas berarti kita dalam keadaan tidak suci dan tidak diperbolehkan berpuasa. Selanjutnya itu rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Niatnya itu biasanya atau bisa kita lakukan setelah waktu buka puasa, setelah maghrib ya, sampai sebelum terbit fajar gitu, sebelum subuh lah. Nah, selanjutnya ada juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti jima atau bisa tubuh, makan dan minum dengan sengaja, terus bisa juga muntah dengan sengaja, itu gak boleh. Kita harus tahan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang selanjutnya itu ada juga namanya sunnah-sunnah puasa. Apa aja tuh? Yang pertama ada sahur. Jadi kalau kita sahur itu kita dapat pahala gitu. Selanjutnya itu berbuka. Bukan berbuka puasanya, tapi berbuka puasa dengan yang manis-manis, itu sunnah. Kita biasanya mungkin dengan kurma gitu ya, itu sunnah. Nah, selanjutnya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa, atau kita sering menyebutnya kayak berbagi takjil gitu-gitu. Itu udah mulai banyak nih di zaman sekarang, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah perbanyak doa atau zikir atau baca Al-Quran atau tadarus gitu ya sebutannya. Itu bagus karena dalam bulan puasa ini kan banyak sekali kebaikan-kebaikan, jadi kita berburu pahala gitu bahasanya. Selanjutnya ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad atau keluar dari Islam. Jelas ya, kalau dia menyatakan dirinya murtad, ya puasanya batal otomatis gitu ya. Nah, selanjutnya nifas atau haid, ini untuk perempuan gitu. Biasanya gini, kalau misalkan perempuan nih kalau lagi puasa belum haid nih, terus misalkan udah mau maghrib, dia ngerasa kayak dia mau haid gitu, atau ada yang keluar sesuatu dari kemaluannya, terus dia sengaja nggak mau ngeliat sampai waktu azan maghrib, itu tetap pas dia ngerasa itu udah batal kalau misalkan dia beneran haid gitu ya. Jadi puasanya batal juga secara otomatis, dan hari itu dia terhitung tidak berpuasa. Nah, selanjutnya muntah dengan sengaja, jelas batal, kan nggak boleh. Nah, selanjutnya itu ada juga berhubungan badan di siang hari untuk suami istri ya, itu nggak boleh. Selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja, atau mungkin disebutnya onani ya, itu nggak boleh. Nah, ada juga makan atau minum dengan sengaja. Ya, namanya juga kita puasa, nggak boleh dong makan dan minum gitu, kira-kira logikanya ya. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.